Hubungi adeknya mbak, siapa tahu ada jawaban. Adeknya yang mana? Bapaknya aja dihubungin begitu, bagaimana adeknya? Bagaimana lu? Amri kemana sekarang nggak tahu gue. Manusia seperti em jangan dikasih panggung lagi, merugikan. Iya makanya aku bilang gitu. Mudah-mudahan dari kejadian ini udah tidak ada lagi yang ditipu. Jadi setidaknya walaupun emang mungkin someday uang gua nggak balik, ya setidaknya pelajaran, maksudnya kasus gue ini bisa dijadiin pelajaran sama orang-orang, dan dia tuh udah nggak ada lagi peluang buat nipu-nipu lagi gitu. Gue terus terang merasa menyesal dan bersalah gitu, bahwa supportnya gue ke dia malah ternyata menimbulkan banyak korban-korban baru. Seharusnya pada saat dia udah terpuruk waktu itu, gue nggak harus support gitu. Lupa kalian lagi puasa ya. Perdata apa pidana mah masuknya dua-duanya. Jadi gini boy, coba hubungi. Saya masih komunikasi baik sama Kang Enyon. Amri gimana sekarang saya juga nggak tahu. Saya emang lagi nggak puasa gitu. Mas kalian nggak campur. Awal mula kenal sama RM gimana? Awal mula kenalnya tuh dulu waktu lagi saya masih di PO saya yang lama. Ya saling support aja sesama antar PO gitu. Tapi ternyata emang orang ini bersifat yang tidak baik. Ini yang warna biru masih ada kak? Masih. Waktu RM gabung di Kencana, Mbak udah gabung sama RM? Udahlah itu mah. Jadi video yang dia buat waktu lagi klarifikasi dia dipecat itu dibikinnya di komplek rumah gue tau. Untung ketemu sama orang yang sabar. Kalau gue ketemunya sama gue pasti kekerasan. Sebenarnya saya nggak sesabar itu. Saya juga ngelewatin banyaknya up and down. Saya masih kadang-kadang marah sama diri sendiri. Saya masih minta maaf sama ibu saya, masih minta maaf sama anak saya. Karena maksudnya kesalahan saya dalam memilih teman itu jadi membawa keluarga saya terbawa-bawa gitu. Ikut jadi buzzer menyerang Pak Haji ya. Saya waktu itu disuruh sama beliau, tapi saya nggak lakuin. Komentar Kang Enyon gimana? Sabar, doa, zikir. Terus itu yang dijual Terus itu yang dijual apaan maksudnya? Ketika dia minta tolong nangis-nangis sama kakak urusan utang, terus kakak suruh cariin duit. Gak, jadi ketika dia minta tolong sama gue itu buat keringanan kan. Buat keringanan supaya jangan ditagih dulu gitu kan. Terus dia curhat nangis-nangis gitulah, bapak gue gini gitu. Ya kita sebagai orang kan ya iba lah sama dia pada saat itu. Gue nyari investor, si ini malah dipanggil sama bapak suruh jangan bantuin gitu. Akhirnya ya udah kita bikin proposal, kita bikin proposal. Terus gue buat PT gitu kan, gue buat PT, nanti gue endorse lu, nanti gue pakai lu sebagai branding kayak gitu. Wow. Beliau di mata teman deket-deketnya sekarang gimana? Arti bus harga 300 juta diinvestasikan 1,3 M. Double D Kencana yang dulu dijual Mbak itu ulah si RM. Oh, kalau waktu lagi dia di Kencana aku tidak tahu menau. Maksudnya udah gabung tapi aku biarkan dia karena katanya dia mau nyari bulanan di itu Kencana dan saya tidak tahu menau. Si RM udah dipecat, iya. Gila ya penjahat berada. Setelah kemarin saya masih nggak percaya gitu kan ya sama apa yang terjadi gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir masuk di akal. Buat nyemplungin gua ke masalah-masalah ini tuh emang dia udah niat ngorbanin gua tuh. RM-nya di mana sekarang nggak tahu. Coba buat ketemu sama Pak Haji kayaknya susah deh. After dia kasus sama Pak Haji, kenapa masih percaya sama RM? Udah dijelasin, nanti kalian nonton aja. Pokoknya tadi udah aku jelasin detail bahwa saya itu kerja sama beliau sebelum beliau dipecat. Saya itu beli bis waktu itu awalnya, cuman karena udah keburu dipecat,
beli bis, udah bayar, udah apa segala macam, terus dia dipecat. Mau nggak mau saya harus tetap berada di dalam areanya dia supaya uang gue nggak hilang. Dikasih kesempatan kedua sama Allah buat bisa bantu lunasin utang-utang dia, malah nipu lagi. Susah kan? Terus yang sempat mau ngambil unit di Medan itu gimana, katanya dibayar, hoax semuanya guys. Itu bahkan yang mulangin si Andi sama montir kita itu uang gua. Itu kemarin masih gua bayarin cicilan tiketnya. Bayangin, dari Medan ke Jakarta gue yang bayar. Karena kan pada saat itu omongannya si Andi begitu, kan ibu di rootnya, saya nggak mau tahu kan ibu di rootnya. Giliran begitu dia mengakui saya sebagai dirut, tapi selama ini saya juga tidak diperlakukan sebagai dirut. Makanya waktu itu ada klarifikasi video yang gue tuh bener-bener kesel banget. Si Andi komentar seolah-olah dia itu mengetahui segalanya, padahal dia tuh nggak tahu apa-apa. Dan dia tuh salah satu orang yang selalu ikut ke rumahnya investor kok. Semuanya investor pada bilang ada Andi Tato ikut, Andi Tato ikut kayak gitu. Kok nggak live di IG? Kan kemarin lagi viralnya di TikTok, makanya gue live di TikTok. Duit investor belum ada yang balik. Pak Haji kira-kira mau ngebayarin nggak ya ujungnya? Gue juga nggak tahu. Matanya berkaca-kaca. Udah keder, gue udah bingung. Gimana kasus masih menunggu video berikutnya? Saya udah kehabisan tenaga mas, jujur aja. Saya kehabisan tenaga, saya kehabisan semangat buat terus mengupayakan itu. Cuman saya pasrah aja sama Yang Maha Kuasa. Saya sekarang fokus aja nyari nafkah buat keluarga saya. Saya capek ngobrolin kayak gitu karena juga enggak baik buat saya, karena orang-orang pada ngiranya saya gibah, padahal saya tuh nge-warning supaya enggak banyak orang-orang yang kena tipu. Kerugian Mbak berapa? Jadi 4-5 itu adalah total kerugian dari beberapa investor. Kerugian saya secara pribadi itu kurang lebih 300 jutaan. Tapi bagi saya 300 juta itu sangat amat berharga, karena saya nyarinya tuh pakai jerih payah. Saya jualan TikTok, saya dagang di TikTok, saya dagang thrifting di TikTok. Selama 1 tahun saya di Solo, saya ngumpulin uang. Saya juga itu hasil dari uang jual emas ibu saya, yang tadinya ibu saya mau nyuruh saya buat lunasin uang rumah. Unit 6-8 dijual, uangnya lari kemana? Bukan dijual, say. Itu dikembalikan kepada investor. Nggak ada yang dibeli sama MTI itu. Itu adalah semua KSO.